5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin yang akan bertugas menjadi moderator pada pertemuan ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah Arianto, Apri Suyatno, Bagus Setiawan, Eko Wahyu Fitrianto, Muhammad Syakur, dan Muhammad Ramadan. Untuk pembaca pertama, akan dibacakan oleh Eko Wahyu Fitrianto. Ya, pertemuan 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun dan cintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, atau smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional, mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan suatu sarjana atau profesional, dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Setiawan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan. Memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia atau WNI itu? Warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemah dari istilah bahasa Belanda, Staatsburger. Selain istilah Staatsburger dalam bahasa Belanda, dikenal pula istilah Underdanig. Menurut Swetoprawiro 1996, istilah Underdanig tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara.
Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kaula negara. Sebagai terjemah dari Onderden, konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, seperti ilmuwan atau filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Apakah yang dimaksud dengan PKN? PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat. Pendidikan adalah sumber pendidikan adalah dan terencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arianto. Ya, terima kasih rekan saya Bagus Setiawan. Selanjutnya, kesempatan saya Arianto akan melanjutkan presentasi kali ini tentang perlunya pendidikan kewarganegaraan. Lanjut. Secara ringkas, pendidikan kewarganegaraan atau PKN diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai normal bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadikan atau dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai kejayaan dan kemuliaan bangsa. Lanjut. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi bergerak kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, tanah air, dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Apri. Ya, terima kasih. Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah,
bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai. Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat identifikasi dari pernyataan Sumantri pada tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1. Warganegaraan 1957, 2. Civics 1962, dan 3. Pendidikan kewarganegaraan negara atau 1968. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civics 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik negara yang terutama diarahkan untuk nation dan karakter building bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ramadan. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi perundangan, perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi, informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Next. Pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Sakur. Anehnya, kita
telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Next. Di sini terdapat rangkuman. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahmudin. Dipersilakan. Baik, secara historis PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, ekstensi konstitusi negara, dan tuntutan di dinamika perkembangan bangsa. Terima kasih untuk teman-teman dan yang telah menyempatkan waktunya, dan kepada dosen mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan kami yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.